Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi melalui video ini ya. Adapun bab yang kita bahas adalah senyawa karbon turunan alkana atau senyawa turunan alkana lebih singkatnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas terkait pengenalan senyawa turunan alkana dalam kehidupan itu seperti apa, contohnya seperti apa, dan kekhasan dari senyawa turunan alkana itu seperti apa. Ya, nah, adapun yang membuat dia istimewa adalah adanya gugus fungsi yang sudah kita bahas kemarin. Gugus fungsi senyawa karbon merupakan gugusan atom atau sekelompok atom yang menentukan sifat khas senyawa karbon tersebut. Nah, seperti itu. Nah, adapun senyawa turunan alkana ini memiliki gugus fungsi sendiri-sendiri. Yang kemarin sudah kita bahas ada 7 golongan ya, ada 7 kelompok. Nah, di sini masih sebenarnya kurang satu lagi yang kelompok haloalkana kemarin kita bahas. Haloalkana. Nah, kalau bisa dituliskan di sini ada 7 kelompok. Yang pertama ada alkohol atau alkanol, ada ether atau alkoksialkana dan seterusnya sampai nanti di paling bawah ada ester. Nah, mereka seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa mereka merupakan ada keisomeran sendiri antara pasangan-pasangan yang ada di situ. Misal alkohol dengan ether, mereka berdua saling berisomer fungsi. Nah, karena terus pasangan aldehid dengan keton dan seterusnya. Nah, karena hal tersebut nanti di slide ini atau di PPT ini nanti pembahasannya per 2 kelompok ya. Alkohol dan ether akan dibahas bersama, aldehid dan keton bersama dan seterusnya kalau di PPT. Tapi nanti prakteknya ketika saya jelaskan nanti mungkin saya selesaikan dulu satu-satu, terus nanti memang yang slide-nya berdampingan baru kita bahas bersama. Nah, mereka punya gugus fungsi masing-masing yang sudah kita bahas kemarin ya, alkohol OH, kalau ether itu O dan seterusnya sampai bawah. Nah, mereka mempunyai rumus umum dan di sini ada rumus umum ya. Nah, kalau kalian lihat di sini antara alkohol dengan ether rumus molekulnya itu sama karena mereka memang berisomer, jadi mereka mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi mereka mereka memiliki rumus molekul yang sama, tetapi mereka mempunyai gugus fungsi yang berbeda, kurang lebih seperti itu. Nah, pada di sini kalau kalian lihat sudah ada pasangannya, isomer fungsi alkohol dengan ether. Ini sebentar ya, pensilnya habis baterainya. Ya, di sini ada aldehid dengan keton, terus kemudian yang terakhir ada asam karboksilat dan ester. Nah, untuk haloalkana sendiri dia tidak mempunyai pasangan ya, jadi dia sendirian. Nah, seperti itu. Sebentar, masih agak bermasalah pensilnya. Oke, sudah normal. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan kemarin sudah latihan soal. Tapi pada latihan soal kemarin hanya untuk mengidentifikasi ya, apakah suatu senyawa yang ditanyakan itu merupakan golongan apa, akan cuma seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sudah membahas secara detail setiap golongan, setiap kelompok senyawa. Adapun pada pertemuan hari ini saya akan fokus pada alkohol dan ether. Mungkin nanti kalau dibahas dua-duanya mungkin nggak cukup, jadi kita akan bahas alkohol terlebih dahulu. Nah, untuk pengenalan alkohol dan ether seperti yang saya bilang tadi, penjelasan awal pasti mereka dibarengkan. Di beberapa slide juga dibarengkan seperti ini, tapi nanti saya bahas alkohol terlebih dahulu. Nah, alkohol dan ether mempunyai rumus molekul yang sama, CnH2n plus 2O. Nah, tetapi mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Nah, peristiwa ini disebut sebagai keisomeran fungsi atau isomer fungsi. Penamaan senyawa organik terbagi menjadi 2. Nah, di sini kenapa langsung merujuk ke penamaan? Jadi yang akan kita pelajari dari setiap golongan kelompok tadi, ada alkohol, ether dan seterusnya. Yang pertama itu kita pelajari tentang tata namanya. Terus yang selanjutnya ada kalau ini spesifik, ada kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, ada sifat-sifatnya, terus ada kalau sifat ini sifat fisika, terus ada sifat kimianya.
yaitu terkait reaksi kereaktifan dari golongan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus untuk yang pertama kita bahas pada pertemuan kali ini adalah penamaannya. Nah, adapun tata nama itu ada dua yang sudah kalian kenal seperti biasa. Ada tata nama IUPAC secara resmi, ada juga tata nama trivial atau nama umum. Nah, adapun secara garis besar itu penamaan senyawa alkohol ini sama dengan penamaan senyawa alkana. Mirip, cuma ada beberapa aturan tambahan. Nah, kalau di yang alkana biasanya yang pertama kan tentukan rantai terpanjang. Terus ada penomoran juga, diberikan penomoran. Terus tinggal penamaan. Aturan penamaannya kan kurang lebih seperti misal ditulis angka dulu, angka, lokasi, terus nama cabang, terus nama rantai utama. Kan kayak gitu kurang lebih. Nah, secara garis besar aturannya masih sama. Seumpama cabangnya yang ada banyak, terus kemudian cabangnya beda-beda, nanti yang disebutin dulu yang abjadnya awal. Terus kemudian kalau cabangnya sama, jumlahnya lebih dari satu, misal ada dua, misal ya angkanya ditulis semua, terus di depan nama cabangnya diberi awalan di dan seterusnya, itu kan masih sama semua. Nah, cuma yang membedakan adalah yang pertama ini, misal pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Jadi kalian milih rantai terpanjang, dan rantai terpanjang itu harus mengikat OH. Kalau ada rantai terpanjang tetapi kalau dia tidak mengikat OH, jangan ambil rantai tersebut. Misal sebagai contoh, saya cuma asal pilih ya ini C, ini C, ini C, ini C, ini C, ini C. OH-nya ada di sini. Misal hanya kita lihat rantai karbonnya dulu aja, nggak apa-apa. Nah, kalau kalian lihat di sini rantai terpanjangnya itu sebenarnya ini. Kalau dilihat dari yang terpanjang doang, yaitu C-nya ada 6. Nah, tetapi kan C yang saya beri garis biru itu dia tidak ada gugus OH-nya dalam rantai utama. Jadi kita nggak boleh pakai itu. Yang kita pakai adalah yang ini. Ini, yaitu rantai terpanjang, di mana rantai terpanjang tersebut dia langsung mengikat OH atau OH terikat dalam rantai utama. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah yang pertama. Terus kemudian nama rantai utamanya akhirannya itu bukan ana tetapi diganti dengan ol. Kalau dulu itu namanya ada metana, ada etana, ada propana, seperti itu. Nah, kita ubah menjadi akhiran ol, menjadi metanol, etanol, propanol. Jadi seperti itu. Akhirannya diganti dengan ol, terus kemudian ya cuma gitu aja untuk aturan yang pertama. Terus kemudian kalau yang di alkana dulu itu penomorannya itu diusahakan cabangnya berada di nomor terendah. Nah, ini juga mirip, tetapi yang di nomor terendah adalah gugus OH-nya. Jadi yang menjadi prioritas adalah gugus OH. Gugus OH di sini diberikan treatment spesial di mana dia harus mendapatkan nomor terendah. Terus jika terdapat cabang, penamaan dilakukan sesuai tata nama alkana. Ini masih sama. Terus kemudian di sini urutan penulisannya, yaitu ada nomor, terus kemudian nomor cabang, terus kemudian nama cabang, terus kemudian ada nomor letak gugus OH dan nama rantai utamanya. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya di sini ada dua senyawa. Yang pertama kita lihat senyawa yang ada di kiri. Jika dilihat di situ ada rantai terpanjangnya itu adalah ini. Coba kalian bisa berspekulasi dulu, dan kalau kalian sudah melihat strukturnya kalian coba-coba. Nah, kalian akan mendapatkan hasil di mana rantai terpanjangnya adalah yang saya tandai dengan stabilo hijau. Nah, di situ terus kemudian penomorannya dari kiri atau kanan. Nah, kalau seumpama dari kiri, nanti OH-nya ada di nomor 4. Kalau kalian lihat, nah coba saya tulis ya. Misal pakai hijau.
Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Ini enggak pakai, cuma sampai 4. Ternyata OH-nya di nomor 4 kalau dari kiri. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4. Ternyata OH-nya di nomor 1. Otomatis yang kita pakai adalah yang dari kanan. Jadi kayak gitu. Terus di sini ini yang tidak menempel pada rantai utama, dia berperan sebagai cabang. Nah, kalau C-nya 1, dia cabangnya namanya metil. Metil terletak di nomor berapa? Ada di nomor 2. Ya udah kita tulis 2 metil. Terus kemudian letak gugus OH-nya di mana? Di nomor 1. Terus itu rantai 4, jadi butana. Butana diberi akhiran ol menjadi butanol. Nah, 1 butanol. Nah, cuma seperti itu. Nah, kasus yang sama juga terdapat di nomor 2. Kalian mencoba mencari rantai utamanya. Nah, kalau kalian identifikasi, nanti kalian akan mendapatkan ini sebagai rantai utama. Nih ya. Nah, jadi dari kiri ke kanan terus nanti ke bawah untuk mendapatkan rantai terpanjang, dan rantai terpanjang tersebut mengikat OH di sini. Kan seperti itu. Terus kemudian dari situ kita beri penomoran. Kalau dari kiri nanti OH-nya ada di nomor 3, sedangkan kalau dari kanan dia akan di nomor 4. Jadi kita penomorannya dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Nah, terus kemudian yang ini dia sebagai cabang. Ini cabang, ini cabang, ini cabang. Kebetulan cabangnya itu namanya semua sama yang di situ, yaitu cabangnya CH3. Kalau CH3 itu kan namanya metil. Nah, tinggal kita tulis metilnya ada di nomor berapa aja. Di nomor 2. Di nomor 2. Ternyata di nomor 2 ada 2, kita tulis 2,2. Terus ada di nomor 4 2,24. Karena metilnya ada 3, diberi imbuhan trimetil. Terus kemudian OH-nya di nomor berapa? Nomor 3. 3, 6. 6 itu heksana. Kalau diberi akhiran ol menjadi heksanol. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penamaan sendiri seperti itu, tidak ada yang berubah drastis dari tata nama alkana, hanya ada beberapa prioritas yang berubah, yaitu intinya itu memprioritaskan OH kayak gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tata nama itu ada 2, ada yang IUPAC, ada yang trivial. Nah, kemudian untuk yang IUPAC cukup yang sampai yang di tadi. Terus kemudian yang akan kita bahas adalah selanjutnya adalah yang trivial. Tapi trivial ini nggak akan kita bahas terlalu mendalam. Kenapa? Karena kita nggak akan gunakan ini. Saya cuma ingin kalian mengenal istilah ini aja. Jadi itu kalau di nama trivial itu ada aturannya, di mana pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama. Beri nama rantai tersebut dengan nama alkil. Nah, terus kemudian ikuti nama tersebut dengan nama alkohol. Misal yang namanya metanol, kalau nama trivialnya menjadi metil alkohol. Kalau etanol menjadi etil alkohol, dan seterusnya. Cuma kayak gitu tok, nggak perlu terlalu dipikirkan. Nah, kalau di slide selanjutnya ini sudah bahas ether, tapi kita skip dulu, kita bahas alkohol dulu. Nah, di sini ternyata alkohol itu juga ada beberapa macamnya. Ini informasi tambahan, yang ada macam-macamnya ini cuma di alkohol tok. Nah, jadi alkohol itu ada 3 jenis yang berdasarkan letak gugus OH-nya. Yang pertama ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan yang terakhir ada alkohol tersier. Yang mempengaruhi pembedaan ini adalah di mana gugus OH itu menempel. Apabila gugus OH atau gugus alkohol menempel pada atom C primer, itu kita sebut sebagai alkohol primer. Kalau dia nempel di atom C sekunder, ya dia alkohol sekunder. Kalau tersier, dia tersier. Nah, sekedar mengingatkan bahwa kalau yang primer itu dia intinya dia mengikat 1 atom C. Kalau yang sekunder dia itu mengikat 2 atom C. Kalau yang tersier dia mengikat 3 atom C. Sebagai contoh, sudah saya berikan gambaran senyawa di ujung kanan. Kalau yang hijau, nih saya tulis nah hijau itu primer. Sedangkan kalau yang apalagi itu,
biru itu sekunder. Sedangkan kalau yang apa itu yang tersier, hitam itu tersier. Jadi kayak gitu toh. Misal yang hijau CH3 yang ada di sini, nah dia kan cuma berikatan dengan satu atom C lain. Nah, satu atom C lain yaitu yang di sebelah kanannya. Sedangkan yang biru dia mengikat dua atom C lain yang di kiri kanannya, makanya dia sekunder. Sedangkan yang C yang di lingkari hitam ini dia berikatan dengan 3 atom C, kanan, kiri, bawah. Kalau 4 atom C yang dia berikatan dengan 4 atom C, dia kuartener. Tapi kalau kuartener kan nggak bisa ditempelin lagi, jadi nggak kita bahas. Jadi cuma seperti itu berdasarkan letak terikatnya gugus hidroksil. Nah, ada juga penggolongan alkohol berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat. Jadi kalau dalam suatu senyawa gugus OH-nya itu ada 1, kita sebut dia sebagai alkohol monovalen. Sedangkan kalau dia gugus OH-nya ada 2, divalen. Dan kalau yang terakhir, kalau gugus OH-nya ada lebih dari 2, kita sebut sebagai alkohol polivalen. Tapi kita nggak akan bahas itu, saya cuma mengenalkan ke kalian aja. Soalnya kalau kita bahas polivalen, divalen itu tata namanya nanti akan banyak lagi. Untuk level SMA cukup yang monovalen saja. Terus kegunaan alkohol dalam kehidupan. Alkohol dulu ya. Nah, untuk ethernya nanti. Ini untuk kegunaan, tapi untuk reaksinya kita bahas bareng aja biar singkat. Sebentar. Oke. Kita pengenalan dulu di fungsi alkohol, habis itu kita nanti akan beranjak ke ether, dan yang ke belakang kita bahas bersama. Nah, yang pertama adalah sifat alkohol. Alkohol itu merupakan cairan jernih tidak berwarna dan berbau khas. Jadi ya mungkin kalian beberapa kali sudah pernah berinteraksi dengan alkohol ya, seperti yang kalian tahu, cairan ini zat ini berupa cairan, terus kemudian dia tidak berwarna tapi dia mempunyai bau yang khas. Alkohol suku tinggi atau alkohol yang mempunyai rantai karbon panjang atau jumlah atom C banyak, dan alkohol polivalen yang gugus OH-nya lebih dari 2, itu merupakan cairan kental dengan titik didih relatif tinggi. Terus kemudian alkohol rantai pendek atau alkohol yang atom C-nya sedikit, mudah larut dalam air pada berbagai perbandingan. Etanol jika dilarutkan dalam air akan mengalami penyusutan volume. Itu contohnya. Nah, terus kalau yang ether itu yang di situ. Nah, untuk ke belakangnya nanti ada sifat, terus kemudian setelah sifat kimianya nanti kita akan bahas bareng-bareng antara alkohol dan ether. Nah, tapi kita sedikit kembali lagi, untuk alkohol cukup sekian dulu. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah ether. Alkohol ini udah, kita beranjak ke ether. Nah, ether ini merupakan gugus fungsi yang dia berisomer fungsi dengan alkohol. Nah, adapun ether tata namanya nanti agak sedikit unik. Jadi di ether ini, di kotak yang biru kalian perhatikan, dengan memandang bahwa ether merupakan gugus alkoksi. Jadi itu kan ether itu kan R, O, R, aksen. Nah, gugus fungsi O ini kan yang menjadi gugus fungsi dari ether. Nah, adapun dalam ether itu kita menganggap salah satu yang ini, OR aksen ini atau di sini, itu tuh kita anggap dia sebagai suatu gugus fungsi, bukan gugus fungsi ya, suatu cabang. Kita anggap dia sebagai cabang, dan cabangnya itu namanya alkoksi alkana. Alkoksi alkana yaitu ketika ada rantai karbon dia mengikat O, itu kita sebut sebagai alkoksi alkana. Dan oleh karena itu nama lain dari ether itu juga alkoksi alkana. Letak gugus alkoksi pada alkana diberi nomor seperti pada penomoran terhadap gugus alkil dari suatu alkana yang bercabang. Jadi itu cuma kayak gitu. Misal ada, nanti ada contohnya kok. Oh, ini jenis alkohol udah. Jadi cuma sampai sini.
Jadi contohnya misal saya buat slide baru aja biar bisa tersimpan. Ini new slide, play. Nah, jadi semisal ada senyawa CH3, CH2O, CH3. Keistimewaan dari ether kan seperti ini, ada gugus O di tengah-tengah rantai. Nah, di sini kalian diminta untuk mengambil salah satu pihak yang merupakan rantai karbon sebagai nanti kita anggap sebagai alkoksi alkana, alkoksi. Istilahnya seperti itu. Nah, kita ambil yang ini misal. Nah, kita anggap yang saya lingkari itu sebagai cabang dan namanya nanti alkoksi alkana. Terus nanti tinggal cabang ini kita namai, terus kita berikan nama secara umum pada senyawa tersebut. Nah, nanti akan ada contohnya. Sebentar. Nah, untuk ether kurang lebih seperti itu. Terus kemudian untuk nama tata nama trivialnya nanti aja, kita di sini nggak ada ya. Oh ya, nggak ada. Nah, secara garis besar tadi slide barunya di mana? Keep. Oh, di sini. Ketinggalan. Saya taruh atas dulu. Kok nggak bisa ya? Kok ini ngeblok? Oh, terblok. Nah, adapun tata namanya, tata nama kok kesini lagi? Padahal udah saya pindah loh tadi. Oh, pindah ke atas lagi. Nah, adapun tata namanya masih sama seperti senyawa alkana pada umumnya, cuma kita menganggap tadi kan rumus umumnya R, O, R aksen. Nah, kita anggap ini sebagai cabang baru. Nah, cabang baru intinya cuma kayak gitu. Nah, untuk penentuan cabangnya itu kalian pilih alkil yang pendek. Yang pendek, yang relatif simple. Terus kemudian nanti penamaannya itu diberi akhiran oksi. Misal kalau C-nya 1 itu kan seharusnya metana. Nah, kalau seumpama diberikan akhiran oksi, metana menjadi metoksi. Kalau etana menjadi etoksi. Kalau propana propoksi, dan seterusnya. Jadi cuma kayak gitu toh. Jadi yang saya lingkari itu kalian ambil, kan alkil bisa di kanan atau di kirinya ya. Nanti nggak selalu di kanan, bisa aja di kirinya. Nah, kalian ambil di mana yang rantainya pendek, yang simple, yang nggak bercabang-cabang, kayak gitu. Nah, contoh penamaannya gimana? Misal kayak gini. Misal yang di sini, yang soal tadi. Nah, di situ kita anggap yang saya lingkari itu sebagai alkoksinya. Nah, kebetulan C-nya 1, jadi dia namanya metoksi. Terus kemudian yang di sini kita anggap sebagai rantai utama. Nah, cabangnya ternyata dia menempel di ini kan, kalau di rantai utama di sini ada 2. Kita opsinya ada 2. Kita bisa taruh penomorannya dari kiri atau dari kanan. Nah, supaya cabang nomor terendah kan harus dari kanan. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2. Jadi namanya nanti 1 metoksi, kalau 2 itu apa? Etana. Kayak gitu. Penamaannya cuma seperti itu toh. Nah, nanti kalau seumpama cabangnya banyak ya nanti tinggal dibuat aja. Intinya gugus alkoksinya ini dia berperan sebagai cabang. Intinya cuma seperti itu. Sebenarnya tuh apa, ether ini bisa dibilang dari kesemua golongan dia mempunyai tata nama yang apa ya istilahnya, yang berbeda lah intinya. Kalau yang lain tuh relatif mirip-mirip aturannya, ini memang agak berbeda. Cuma seperti itu toh untuk yang nama kok trivial, nama IUPAC. Seumpama ada soal lain, ya soal lain juga nggak ada variasinya sih, cuma seperti itu toh.
intinya kalian membuat cabang aja. Terus kalau yang tata nama trivial kurang lebih ini, ether yang memiliki gugus alkil R sama dengan gugus R aksen disebut ether simetris dan penamanya disebut dialkil ether. Ini cuma contoh khusus, kebetulan alkil yang di kiri kanan atau rantai karbon yang di kiri dan di kanan O itu kebetulan sama. Namanya dia disingkat jadi dialkil ether. Nah, ether yang memiliki gugus R dan tidak sama dengan R aksen penamanya adalah alkil. Terus alkil kanan, alkil kiri atau kiri kanan boleh. Terus kemudian diakhiri dengan ether dengan memperhatikan urutan abjad. Misal kalau yang di sini, kalau yang di trivial ya, trivial ini trivial. Kalau trivial ini CH3 O CH3 misal, nanti namanya dimetil ether. Tapi kalau CH3 CH2 O CH3 nanti namanya etil metil ether. Yang ini kan etil, ini metil. Nah, etil sama metil kan abjadnya duluan jadi etil dulu, etil metil ether. Itu nama trivialnya. Jadi cuma kayak gitu toh. Nah, jadi tapi yang sering kita gunakan yang IUPAC ya. Kalau yang trivial ini sebenarnya lebih gampang, tapi kalau senyawanya kompleks nanti lebih sulit penamaannya. Lebih gampang yang IUPAC. Nah, coba saya ambil buku dulu, barangkali ada contoh soal. Soalnya kalau yang di situ tuh variasinya ya sebenarnya cuma gitu-gitu doang, nggak ada yang apa ya, menonjol. Sebentar, mana senyawa turunan alkana. Kok sebentar. Fokus fungsi sudah. Nah, ini ada tata nama, ini ada halo, sebentar. Ether. Nah, ini ada ether. Nah, sebentar saya lihat. Ya sama aja kan. Nah, misal ada gambar lain tapi ya sama aja nanti CH3, ini CH, ini CH3, ini O, ini CH3. Nah, R-nya sendiri atau cabang alkil atau alkilnya itu kan ada kiri sama kanan ya. R, O, R, ada kiri sama kanan. Yang kanan ini, yang kiri ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalian pilihlah alkil yang dia relatif pendek supaya gampang penamaannya. Yang lebih pendek lah. Nah, oleh karena itu kita pilih yang gugus ini sebagai gugus alkoksinya. Nah, kalau C-nya 1 dia otomatis namanya metoksi lagi. Terus yang di sini kita anggap dia sebagai rantai utama. Rantainya dari kiri kanan kebetulan sama aja nanti letak rantainya di mana. Misal dari kiri 1 2 3, dari kanan juga 1 2 3, cabangnya ada di nomor 2. Ya udah namanya jadi 2 metoksi karena C-nya 3 propana. Dah cuma kayak gitu toh. Nah, kurang lebih seperti itu untuk ether. Tata namanya juga sudah. Terus kemudian kalau ether tadi kegunaannya, kok kegunaan sih tadi, kegunaan belum kita bahas ya, tadi ngelompat langsung sifat. Ya udah kita bahas bersama antara alkohol dan ether. Alkohol itu kebanyakan digunakan sebagai pelarut. Jadi itu pelarut itu tidak melulu air ya, tidak melulu air. Biasanya kan pelarut itu air khasnya. Nah, alkohol juga merupakan salah satu jenis pelarut. Terus kemudian dia merupakan bahan antiseptik sterilisasi alat kedokteran. Terus bahan bakar misalnya spiritus itu juga merupakan campuran etanol dan metanol. Tapi spiritus itu kan warnanya biru, itu bukan warna aslinya, karena warna alami dari atau warna asal dari alkohol itu bening. Kenapa dia biru? Dia diberi pewarna untuk membedakan dia sebagai bahan bakar.
Dia merupakan bahan pembuatan asam cuka alkohol itu, terus kemudian dia berfungsi, ada zat alkohol yang berfungsi sebagai zat anti beku. Jadi di radiator mobil itu di negara 4 musim itu biasanya diberi etanadiol, kok etilena glikol kok susah motong ngomongnya. Nah, itu fungsinya supaya ketika musim dingin air radiator tidak membeku. Sedangkan ether digunakan sebagai ini cairan starter mesin diesel, terus kemudian bahan pendorong pada aerosol. Kalau ether memang kurang akrab dengan kehidupan sehari-hari ya, jarang. Ini sifatnya tadi yang alkohol sudah saya jelaskan, sedangkan yang ether itu dia merupakan cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan terbakar serta berbau enak tetapi mempunyai sifat membius. Titik didih ether sendiri relatif lebih rendah daripada alkohol, dimana kalau yang dibandingkan jumlah atom C-nya sama ya, dengan rumus molekul yang sama. Karena di dalam alkohol terdapat ikatan hidrogen yang dia relatif lebih kuat. Ini sudah